Halo, perkenalkan nama saya Aryani Putra Wijaya dari kelompok satu atau kelompok Arsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis dari kelompok kami, yaitu sebuah aplikasi bernama Artsy. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Aryani Putri, lalu rekan saya Lutfi Hanifah, Frionanda, dan Stefani Krisdayanti. Lalu, saya akan menjelaskan tentang latar belakang terbuatnya aplikasi Artsy. Jadi, latar belakang terbuatnya aplikasi Artsy sendiri ialah dikarenakan adanya pandemi COVID yang membuat sebagian besar masyarakat Indonesia mencari cara untuk tetap bertahan di tengah gerusan ekonomi. Salah satunya yaitu dengan memulai berbisnis. Dengan aplikasi Artsy ini, kami berharap agar masyarakat Indonesia dapat mengembangkan skill yang dimiliki serta menjadi sarana untuk dapat mempelajari hal-hal baru yang dapat membantu untuk mengembangkan diri dan mulai berbisnis. Selanjutnya, solusi yang ditawarkan dari aplikasi Artsy sendiri ialah Artsy menawarkan sebuah aplikasi yang dapat menyediakan layanan pembelajaran yang dikhususkan untuk mengasah dan memperdalam skill. Artsy menyediakan platform bagi para wirausahawan di Indonesia sebagai tempat berbagi dan memperluas ilmu, serta membuka peluang untuk membangun Indonesia yang lebih cerdas, lapangan pekerjaan yang meluas, serta pemanfaatan teknologi yang relevan dengan kebutuhan Indonesia akan akses pendidikan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi Artsy. Yang pertama ialah fitur e-learning. Di sini pengguna dapat melakukan pembelajaran secara online melalui aplikasi sekaligus membeli peralatan untuk mendukung pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah fitur community. Di fitur community ini, pengguna dapat saling berinteraksi dan berbagi pendapat serta ide melalui menu community yang mempunyai 3 submenu yaitu thread, chat, and my community. Lalu yang terakhir ialah webinar. Pengguna dapat mengikuti serangkaian seminar online yang digelar oleh Artsy guna memperluas dan ilmu dan wawasan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai user persona dari Artsy. Di sini terdapat beberapa contoh dari user persona, yaitu Lutfia, Stefani, Aryani, dan Vileo. Semuanya memiliki keinginan dan background yang berbeda, namun memiliki solusi yang sama, yaitu Artsy. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai problem and solve-nya. Di sini ada dua problem dan solve. Yang pertama, problemnya adalah materi yang diberikan oleh platform lain belum sesuai dengan target pasar. Nah, cara memecahkan masalah ini ialah dengan mempertimbangkan materi pembelajaran yang hendak ditawarkan atau disediakan untuk menyesuaikan dengan kondisi lapangan atau industri saat ini. Lalu yang kedua adalah problem harga program yang ditawarkan terlalu tinggi. Nah, cara memecahkan dari masalah ini adalah memberikan penawaran harga yang tidak terlalu tinggi sehingga potensial masyarakat yang mengikuti akan semakin tinggi. Kemudian berikut adalah SWOT analisis dari aplikasi Artsy. Yang pertama adalah strength. Strength dari Artsy adalah materi menarik dan sesuai dengan yang dibutuhkan industri saat ini, harga terjangkau, dan tampilan yang user friendly. Kemudian ada weakness yang didapat oleh Artsy, yaitu new entrant, kemudian sistem pembayaran yang belum tersusun, dan rencana promosi dan pemasaran yang belum tersusun secara maksimal. Artsy sendiri memiliki opportunity, yaitu seperti advanced service, alliances, dan pemanfaatan teknologi terhadap akses kinerja dan proses belajar. Namun demikian, terdapat threat yang dihadapi oleh Artsy, yaitu customer service dan perkembangan atau pembaruan yang dilakukan oleh competitors. Setelah SWOT analysis, Artsy memiliki value proposition canvas atau VPC. VPC Artsy adalah sebagai berikut dapat terlihat. Untuk gains dari customer sendiri, yaitu connect with like-minded people, easy to understand, easy to use, learning with expert, flexible, etc. Kemudian gain creators dari Artsy adalah innovation and user-digestible way of learning, or selection of material, enable practice and skills assessment. Kemudian customer jobs, terdapat improve store, improve or build business. Kemudian Artsy menyediakan produk service, yaitu seperti mobile application, online proses webinar, community, dan equipment sales. Kemudian customer memiliki pain seperti boring content makes hard to walk through. Kemudian Artsy memiliki time delivers, yaitu provide an easy-to-read skills learning platform, help to develop customers' own business, dan
flexible platforms. Hai semuanya, sekarang kita akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi Artsy. Kita akan menemukan landing page. Nah, setelah beberapa detik, akan dibuka langsung halaman sign in page. Pada halaman sign in page, pengguna cukup memasukkan email dan juga password yang sudah terdaftar. Bagi pengguna yang belum terdaftar, bisa langsung klik sign up yang ada di bawah ini. Dengan mengisikan beberapa data di bawah, ya, maksudnya beberapa data di layar, pengguna dapat mendaftarkan diri. Kemudian, pengguna dapat langsung melakukan sign in dengan email yang sudah didaftarkan. Nah, setelah melakukan sign in, pengguna akan langsung diarahkan pada halaman home. Di halaman home ini kita sudah bisa lihat ya, pengguna bisa melakukan search apapun yang mereka cari. Kemudian ada bagian Diamonds. Diamonds itu karena aplikasi Artsy ini dia punya semacam e-wallet, tapi kita di sini dalam bentuk Diamonds, teman-teman. Kemudian di sini kalau teman-teman ada lihat banner, itu buat iklan-iklan atau advertisement yang bekerja sama dengan Artsy. Kemudian juga ada recent courses yang merupakan sebagai main point dari aplikasi Artsy. Nah, untuk menunya itu kita pakai hamburger menu. Kita bisa langsung klik aja, di sini udah langsung ada fitur-fitur utama dari Artsy nih. Ada home, ada courses, community, webinar, dan juga startup. Kemudian ada my profile and settings. Yang dimana ini tuh kita bikin urutannya sesuai dengan bisnis fokus kita gitu. Yang pertama kita lihat course yuk. Nah, di halaman course ini udah banyak banget nih daftar dari course yang ada di Artsy. Kemudian pengguna juga bisa lihat berdasarkan kategori. Nah, kita bisa langsung klik pada salah satu course-nya. Nah, kemudian langsung ditampilin deh details dari course tersebut. Pengguna bisa lihat nih, ada bagian dia masuk kategori apa, description-nya, pengajarnya. Nah, kalau mau langsung join course, member bisa langsung klik join course aja. Tapi apabila ingin udah join course, terus mau buy equipment atau bareng gitu, bisa langsung diklik nih button buy equipment yang ada di sebelah namanya. Loh. Ya, buy equipment-nya 3. Nah, itu tadi. Kemudian di sini juga ada community. Member bisa ngeliat nih community apa aja yang ada dan dia bisa langsung klik join di bagian community itu. Nah, untuk bagian community sendiri itu ada 3 submenu lagi. Ada thread, ada chat, dan juga ada my community. Kita langsung lihat aja yuk. Untuk chat sendiri, itu bisa lakukan chat untuk sesama anggota, dan untuk my community merupakan list dari komunitas yang diikuti oleh pengguna. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita langsung lanjut aja, ada menu lain, yaitu ada webinar. Webinar ini tujuannya untuk memperkaya skill juga ya, teman-teman. Kita juga akan kerjasama sama profesional atau dengan lembaga lain. Nah, di sini tuh ketika klik webinar, itu udah banyak banget list-list webinar yang lagi tersedia di Artsy. Bisa langsung diklik aja salah satu webinar yang dimau. Nah, kemudian bisa langsung registrasi diri nih, hanya dengan mengisi nama, email, dan juga password. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk melakukan verifikasi bahwa benar kita yang akan mengikuti webinar tersebut. Kemudian bisa langsung submit deh. Nah, kalau udah submit, bisa langsung lihat webinar apa aja yang udah kita registrasikan di My Webinar. Udah tinggal diklik lagi, kemudian nanti kita bisa lihat link-linknya. Nah, habis itu kita juga ada menu My Startup. Nah, tapi untuk startup ini, itu tuh hanya sekilas tentang gambaran bisnis kita nantinya. Ini belum jadi fokus kita sejauh ini. Kemudian ada My Profile. Seperti biasa, ini untuk edit profile. Di sini kita udah bisa lihat sertifikat yang udah kita dapetin. Kemudian kita juga bisa lihat profile teman-teman kita, yaitu dari media sosialnya. Kayak gitu. Kita juga bisa melakukan editing nih. Tinggal klik yang icon itu, dan di sini ini adalah data-data yang bisa disimpan di aplikasi Artsy gitu. Oke, next untuk setting sendiri itu ini sebenarnya umum ya, tentang edit profile, tentang mati nyalain notification di bagian push notifications, kemudian modenya. Kayak gitu aja. Nah, sekian tentang prototype dari Artsy. Thank you.